Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam CK7 Online Bible Study malam hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Rut pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 22. Nah, sebelum kita belajar malam ini, mari kita datang menyembah Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mengerti pembelajaran malam ini dan kita bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Terpujilah nama Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Engkau sungguh teramat baik. Kiralah patah kaya rala baru. Kiralah hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Amin. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya.
Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya dengan segenap hati. Kau akan janji-janji Kau yang menuntun selalu kau genapi setiap langkah kami. Kiralah basyana rala percaya Tuhan. Kuriala bata karala Kiralah basyana Kuriala bata karala. Haleluya. Kiralah bata kayarala Kiralah basyana rala. Terima kasih. Kiralah barala basyana Kiralah bata karala. Bersyukur Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kaulah penolong yang setia. Kaulah penolong kami satu-satu. Terima kasih bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kembali Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Terima kasih, biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami, di rumah-rumah yang ada. Kau hadir untuk mengajar kami ya Tuhan. Karena itu turunkanlah hikmat-Mu bagi kami semua, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan lanjutkan ya pembacaan kita di Rut pasal yang terakhir ini ya, Rut pasal yang keempat. Ya, kitab ini kita akan bagi, nanti kita akan lihat dari 4 bagian ya. Yang pertama kita akan lihat dulu nanti dari ayat 1 sampai yang ke-8 ya. Saya akan bacakan buat kita. Rut pasal yang keempat, judul perikopnya Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimeleh hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya.
Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas tanah milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah cara orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya. Ya, jadi di ayat 1-8 ini ya menceritakan Bapak Ibu bahwa Boas itu mau menjernihkan atau menjelaskan perkara penebusan Rut ya dengan penebus yang lebih dekat daripada dia, begitu ya. Dan ini diadakannya di pintu gerbang. Memang itu sudah merupakan ketentuan dulu ya, bahwa memang kalau kita mau berperkara itu harus di pintu gerbang, begitu ya. Dan di situ dikatakan tadi dipanggil tua-tua juga ya, supaya menjadi saksi. Nah, ternyata di sini Boas ini hampir tadi kaget mungkin ya, karena waktu dibilang Naomi mau jual tanahnya, lalu si penebus yang lebih dekat ini bilang, oh ya saya akan tebus. Wah, berarti dia nggak bisa nebus berarti ya. Nah, tetapi ternyata dia punya perkataan lain nih. Dikatakan di sini bukan hanya nebus tanahnya, tetapi dikatakan di sini Rut juga, ya. Itu juga harus ditebus. Artinya harus dinikahi juga, begitu. Nah, puji Tuhan ternyata penebus itu menolak ya. Jadi dikatakan tadi, wah aku nggak mau nebus, kamu aja yang tebus, begitu ya. Puji Tuhan. Kita lihat di sini usaha daripada Boas ini ya, secara peraturan yang ada berhasil, begitu ya. Nah, kita lanjut nih ya, sebelum masuk di berikutnya kita baca lagi di 9 dan sampai 12 ya. 9 sampai 12 dikatakan di sini, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Ya. Nah, di ayat yang 9 sampai 12 ini ya Bapak Ibu, di sini adalah pernyataan sah begitu ya perkara ini. Berarti tua-tua dan juga para saksi di situ mereka sudah mensahkan ini di pintu gerbang. Berarti ini sudah sah, perkara ini akan ditebus oleh Boas, begitu ya. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-13 sampai 17 ya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus,
termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini di ayat yang ke-13-17 ya, dengan pernikahan ini ternyata lahir sesuatu kalau boleh dibilang secara profetik, ini rencana Tuhan yang besar ya. Dikatakan nanti di sini Obed lahir ya. Obed ini nanti adalah ayah Isai ya, ayah Isai, ayahnya Daud gitu ya. Dialah ayah Isai dan ayah Daud. Jadi kita lihat di sini satu rencana Tuhan yang luar biasa ya. Kalau kita lihat dari pasal yang pertama ya, pernikahan Rut itu ya, sampai suaminya meninggal, semuanya kelihatannya suram begitu ya, nggak ada harapan. Tetapi kita kemarin belajar ya bahwa Rut itu seorang perempuan yang luar biasa ya. Dia yang perempuan atau sebagai mantu, dia mau taat, dia mengasihi mertuanya ya. Ini perlu dipelajari oleh para mantu-mantu ya. Coba kita belajar sayang ya, mengasihi mertua ya, supaya nanti kita punya pernikahan itu akan dipulihkan oleh Tuhan ya. Karena itu malam ini yuk kita lihat ya, kisah ini luar biasa. Ini kisah happy ending begitu ya. Ini luar biasa, pernikahan Boas dan Rut akhirnya terjadi ya, dan dari situ juga nanti keturunannya itu akan menjadi nama yang besar ya. Daud nanti akan lahir dari keturunan ini gitu ya. Nah, baik, yang terakhir di ayat 18 sampai 22 ya, kita baca di sini silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Wow, luar biasa ya. Dari silsilah Daud ternyata turun dari Rut ini dengan Boas ya. Karena itu hari ini coba kita mau belajar ya sesuatu nih ya. Yang pertama, apa yang kita bisa belajar di sini di pasal terakhir ini ya. Yang pertama adalah kita melihat bahwa Allah itu sejak dahulu telah merencanakan keselamatan kepada bangsa kafir ya. Nah, tentu kita harus note ya, kita harus lihat bahwa Rut itu sebenarnya orang kafir, orang Moab. Tetapi Tuhan juga menyelamatkan dia. Ya, Rut itu dicangkokkan istilahnya begitu ya, ke dalam garis istilah Kristus. Wah, ini satu privilege ya yang luar biasa, dan dimasukkan ke antara nenek moyangnya Tuhan Yesus sendiri ya, supaya Rut ini menjadi apa? Ini menjadi sebuah lambang akan perkawinan atau pernikahan jemaat yang bukan Yahudi dengan Kristus ya. Wah, ini luar biasa. Itu yang pertama ya, kita lihat Allah itu kalau sudah merencanakan, dia tidak pernah gagal ya, maupun kelihatannya tadi akan gagal, tapi Allah itu merencanakannya luar biasa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar bahwa segala masalah pernikahan itu harus diselesaikan sesuai hukum dan aturan Tuhan, supaya pernikahan kita menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah, di dalam Ulangan pasal 25 ayat 5 di sini Rut ya dengan Naomi menyelesaikan, artinya menjalani pernikahan yang mereka alami itu. Si Rut ini dengan suaminya kan meninggal ya, tapi dia tetap ikutin peraturan ya. Di sini ada kewajiban perkawinan ipar, makanya Rut itu berusaha, Naomi juga membantu ya, supaya perkawinan ini boleh terjadi, supaya apa? Supaya nama keturunan ini tidak hilang begitu ya. Nah,
Karena itu, ayo segala masalah dalam pernikahan kita, ayo kita selesaikan ya sesuai dengan hukum dan aturannya Tuhan, supaya terjadi seperti Boaz dan juga Ruth, happy ending begitu ya. Nah, yang ketiga, apa yang kita bisa belajar? Kita lihat di sini bahwa Allah bisa memakai pernikahan untuk menyelamatkan menantu, bahkan pasangan kita yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi nggak main-main ya dalam pernikahan ya. Kalau ada yang belum percaya, justru di situ kesempatan ya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 13-15 bilang begini, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau dapat menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau ketahui, hai suami, apakah engkau akan menyelamatkan istrimu? Jadi di sini ada satu pelajaran ya. Kalau misalnya sebuah pernikahan itu salah satu masih belum percaya, ya, tetap kita berharap sama Tuhan ya. Tetap kita ikuti aturan daripada firman. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya pernikahan kita boleh berbahagia akhirnya dan boleh memuliakan nama Tuhan ya. Jadi malam hari ini yuk kita melalui kisah Ruth ini ya, sampai di akhir pasal ini kita melihat Tuhan itu merancang sebuah peristiwa ya, peristiwa dalam pernikahan yang kelihatannya awalnya itu sudah suram ya, ada yang meninggal, suaminya meninggal ya. Lalu menantunya juga ya, di sini si Ruth juga si suaminya juga meninggal. Ini satu yang suram, yang artinya nggak ada harapan. Tetapi ketika kita taat kepada hukumnya Tuhan, ya, kita ikuti aturan yang ada, maka Tuhan bisa menyelamatkan, bahkan memulihkan pernikahan kita. Ya, saya berdoa malam ini di rumah-rumah ya, siapapun kita yang hari ini mendengar, biarlah kita belajar dari kisah Ruth dan Naomi ini ya. Kita belajar jadi mertua yang benar-benar mengasihi mantu ya. Kalau ada damai sejahtera ya, kalau kita mantu dan juga mertua itu hidupnya damai, kan ada damai sejahtera itu ada di rumah ya. Karena itu mari malam ini ya, bagaimanapun kondisi pernikahan kita, mungkin di sini ada pernikahannya yang sedang hancur ya, ada yang sedang mungkin seperti Ruth ya, mungkin suami kita dipanggil Tuhan ya, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita ya. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu dan jemaat di rumah. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami mengakhiri kitab Ruth pasal yang keempat ini. Kami percaya melalui pelajaran malam hari ini, kami terus boleh belajar ya Tuhan, melihat sebuah pernikahan yang hancur sebagaimanapun. Kalau Tuhan yang ikut campur tangan, maka segala sesuatunya boleh dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan sampai akhirnya kami boleh melihat rencanamu yang dahsyat dan ajaib itu Tuhan. Terima kasih, tolong semua jemaatmu yang ada di rumah-rumah. Mungkin ada mereka yang keluarganya sedang dalam masalah. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong supaya mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh biru-biru-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini sebelum kami berpisah satu dengan lain, kiranya Tuhan memberikan berkat-Mu bagi kami semua. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali
seperti janjinya untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.